Yang terakhir ini agak banyak orang yang kadang-kadang salah, Pak. Bil mil itu mim rohnya, walaupun mimnya dalam posisi kasrah, sesudahnya itu ada huruf roh, tapi roh itu dibaca tebal, tidak dibaca tipis, karena ada huruf isti'ala sad sesudah huruf roh tadi. Maka kita tak baca bil mir sad, tapi membaca bil mil, jadi tebal nih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. 5 ayat pertama ditutup dengan ro, ro tebal 4, ro tipis 1. Wal fajr tebal, walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Semuanya itu tebal, ya, dibaca tebal rohnya. Dimatikan 2 huruf, jimnya mati, roh mati, dan roh harus dihidupkan. Karena banyak orang yang kadang-kadang baca wal fajr, nah, rohnya tak ada sebutkan, dia mesti disebutkan wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr bukan wal watr, sudah watir, wal watr, ya, wal laili idza yasr, itu tebal. Tapi yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, tipis dia karena hanya berharokat kasrah. Yang tebal tadi karena fa, ain, waw, ya semuanya berbaris fathah, maka huruf rohnya harus dibaca dalam keadaan tebal. Tapi kalau hanya yang terakhir tadi hijr, maka rohnya dibaca tipis. Sedangkan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 14 itu semuanya diakhiri dengan huruf qalqalah, ya. Maka dia menjadi qalqalah kubra, ya. Dzatil 'imad fil bilad bil wad al autad sawt 'adzab. Nah, yang terakhir ini agak banyak orang yang kadang-kadang salah, Pak. Bil mil itu mim rohnya, walaupun mimnya dalam posisi kasrah, sesudahnya itu ada huruf roh, tapi roh itu dibaca tebal, ya, tidak dibaca tipis, karena ada huruf isti'ala sad sesudah huruf roh tadi. Maka kita tak baca bil mir sad, tapi membaca bil mil,
jadi tebal nih. Ya, fa'at inna rabbaka labil dibaca tebal. Ya. Tapi kalau tidak ada huruf isti'la sad di depannya kayak fir, kita baca tipis karena sesudah ra itu huruf ain dan ain itu bukan huruf isti'la. Itu rahasia daripada kajian-kajian tajwid Pak ya, agar bacaan Al-Qur'an kita bisa dikategorikan sebagai bacaan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Dari kata ini kemudian diambillah nama surah ini menjadi surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Dan surah ini adalah surah yang ke-89 ya. Dan termasuk salah satu surah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca oleh seorang imam ya, ketika dia memimpin sholat Isya. Sama kasus kemarin dengan wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha atau bi sabbihisma rabbikal a'la. Maka ini juga termasuk perintah Nabi yang Nabi anjurkan kepada Mu'adz. Mengapa engkau tidak membaca surah wal fajr? Berarti surah ini sudah ada namanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menyuruh Mu'adz itu kalau sholat Isya jangan baca semua Al-Baqarah, jangan baca semua Ali Imran, tapi bacalah wal fajr. Sudah ada namanya. Oke. Ayat pertama ini Bapak Ibu, Allah bersumpah dengan satu masa, satu waktu yang begitu istimewa dalam 24 jam yang kita lalui dalam sehari semalam. Itulah waktu yang disebut dengan waktu fajar. Fajar, ya. Fajar itu ada dua kata para ulama. Pertama yang disebut dengan fajar kadhib, fajar bohong, karena muncul tanda-tanda akan terbit, tapi kemudian dia menghitam lagi. Itulah fajar kadhib namanya. Tapi kalau fajar kedua namanya fajar shadiq. Dia sudah mulai nampak cahaya sampai nanti akhirnya akan semakin terang sampai terbit matahari. Cuman di sini ada beberapa macam penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Fajar di sini apa maksudnya? Yang pertama, ada yang mengatakan Bapak Ibu, fajar di sini adalah fajar hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Itulah yang kita sebut dengan hari raya Idul Adha. Allah bersumpah dengan masa itu ya. 10 Zulhijjah, fajarnya begitu luar biasa. Yang kita diminta untuk banyak mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memaknai fajar di sini adalah fajar setiap hari yang kita lewati. Tidak peduli itu mau tanggal 10 Zulhijjah, pokoknya setiap hari ada masa yang disebut dengan masa fajar. Yang memang itu adalah waktu yang sangat disukai oleh Allah ketika seseorang bangun untuk bermunajat, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beristighfar. Itulah waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan fajar yang datang setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada yang mengatakan fajar di sini maksudnya adalah demi sholat subuh, sholat fajar, ya. Dan ini adalah sholat yang paling diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan secara berjamaah. Ya. Jadi waktu fajar ini memang luar biasa istimewanya. Bagi orang yang berpuasa, maka batas untuk menahan itu dimulai dari fajar. Bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka batas Allah akan memberikan keselamatan itu, mengucapkan salam itu sampai matla'il fajar. Itu dia luar biasa waktu fajar, Bapak Ibu. Maka kita gunakan kesempatan itu untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah,
berzikir, menyebut nama Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang menggunakan waktu yang sangat mulia tersebut untuk dijadikan objek sumpah, meyakinkan kita bahwasanya betapa mulianya waktu yang Allah sampaikan tersebut. Itu yang surah Al-Fajr ayat yang pertama. Yang kedua, Allah bersumpah lagi, walayalin ashar, demi malam. Layal jamak daripada lail, lailun, lailani, layal, demi malam-malam jamaknya. Ashar yang jumlahnya 10. Kalau salah dulu sudah pernah kita bahas, kita singgung, tapi tidak secara keseluruhan daripada surah ini, menunjukkan kemuliaan daripada beberapa waktu yang dikategorikan sebagai 10 malam yang mulia. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir itu disebutkan, yang pertama, penafsiran yang paling kuat itu adalah 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Yang kata Rasulullah SAW, apabila orang itu beramal di 10 malam pertama tadi, malamnya tentu dengan siangnya, tidak berdiri sendiri dia. Jadi malam ini simbol saja, juga diikutkan dengan siang harinya. Siapa yang mengerjakan amal di 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini, kata Rasulullah, maka dia mampu mengalahkan orang yang beramal seperti melakukan jihad fi sabilillah. Dahsyatnya beramal di 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita memang dianjurkan pada waktu itu untuk siang harinya berpuasa, malamnya berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu pendapat pertama, dan ini yang paling kuat kata Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, ada yang menyebutkan 10 malam pertama dari bulan Muharram. Bulan Muharram, dan masih kita dalam Muharram ya? Masih Muharram Pak atau? Safar ya? Udah lewat ya? Yang dulu bulan Muharram itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, yang puncaknya ditutup dengan hari Asyura. 10 malam itu kata sebagian ulama, inilah maknanya walayalin ashar, karena kejadian-kejadian besar itu terjadi pada awal-awal di bulan Muharram. Yang ketiga, ada yang mengatakan walayalin ashar ini, tapi ini pendapat itu tidak kuat dibandingkan yang pertama tadi, yaitu 10 malam yang pertama di bulan suci Ramadan. Maka Imam Ibnu Katsir dari 3 pendapat ini mengatakan dalam tafsirnya, pendapat yang paling kuat tentang apa maksud daripada walayalin ashar ini adalah 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Karena begitu banyak hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan-keutamaan daripada orang-orang yang mengisi 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal ibadah. Ya, Nabi puji, Nabi sampaikan betapa besar pahalanya yang akan mereka dapatkan ketika mereka gunakan 10 malam pertama ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, demi hitungan yang genap. Syaf'un itu artinya genap. Wal watr, demi hitungan yang ganjil. Inilah pentingnya ilmu tafsir Bapak Ibu untuk memahami ini. Allah bersumpah lagi demi yang genap dan yang ganjil. Macam-macam ini pendapat para ulama. Kalau kita sampaikan, ada 7 pendapat yang disampaikan. Ada yang mengatakan ini demi hitungan. Demi hitungan yang memang hitungan itu kalau kita lihat hanya terbagi jadi 2. Pertama ada hitungan genap, yang kedua ada hitungan ganjil. Ya gitu ya Pak, apa ya? Ketua ya? Pak ini ya? Angka itu kan hanya ada angka genap dan ganjil. Ada yang ketiga Pak? Nah, ada lagi rasanya 1, 3, 5, 7 sampai yang ganjil-ganjil berapapun itu disebut dengan wal watr. 2, 4, 6, 8, 10 sampai yang tak terhitung itu disebut dengan genap. Itu kata para ulama maknanya. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan demi
malam yang genap. Malam yang genap itu malam yang ke wasyai, demi hari yang genap, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Itu puncak daripada ibadah yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tadi. Ya, disitulah kita kemudian potong kurban, disitulah kita kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Disitulah orang menyelesaikan ibadah hajinya. Ya. Mereka sudah menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian masuk ke Musdalifah, kemudian mabit di Mina. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian wal waternya demi hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Hari Arafah, puncak daripada ibadah haji. Maka Allah gunakan 2 waktu yang mulia ini untuk bersumpah. Ini dikategorikan juga ini sebagai bagian daripada penafsiran makna daripada wasyaf'i wal watr. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada yang mengatakan demi, ini Allah bersumpah, wasyaf'i ini demi makhluk. Karena seluruh makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini syaf'un, genap, berpasangan. Ada, kalau dalam tafsir disebutkan ada rembulan pasangannya matahari, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada jin, ada manusia, ada malam, ada siang. Jadi ini menunjukkan seluruh makhluk ciptaan Allah itu, kata para ulama tafsir, itu mengacu kepada berpasang-pasangannya. Wa kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan zawjain. Ya, zauj itu satu, tapi kalau zawjain dia berpasang-pasang. Nah, inilah wasyaf. Sedangkan wal watar itu demi yang tunggal. Jadi Allah bersumpah demi makhluk yang Dia ciptakan, kemudian Allah bersumpah demi diri Dia yang tunggal, watar. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa, tunggal, dan Allah suka yang tunggal. Allah itu ganjil hitungannya, dan Allah suka yang ganjil. Maka itu ternyata diaplikasikan dalam berbagai macam amal ibadah kita. Wudu kita dianjurkan ganjil, ya. Kemudian makan kurma dianjurkan ganjil. Nyuci ini dianjurkan ganjil 1, 3, 5 atau 7. Bahkan muncul kemudian istilah sholat witir. Jadi itu implikasi daripada kata sebagian ulama witr ini, kecintaan Allah kepada hitungan-hitungan yang bernilai ganjil. Ada juga yang mengatakan wasyaf'i ini demi sholat yang jumlahnya genap. Ada 2 sholat subuh, ada 4 sholat zuhur, ada 4 sholat asar, ada 4 sholat isya. Wal watr ada 3 sholat maghrib. Itu sebagian para ulama mencoba untuk menggiring mana itu, ya, selama dia tidak bertentangan dengan akal sehat, ya saya kira untuk penafsiran itu boleh saja, apalagi nanti ada dalil-dalil yang memang bisa memperkuat sebuah penafsiran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bersumpah wal laili idza yasa, dan demi malam apabila dia sudah berlalu. Nah, itu kaitannya tentu dengan fajar tadi. Ketika fajar tiba, muncullah siang, dan ketika muncul siang berlalulah malam. Seolah-olah ini ada pesan juga nih Bapak Ibu. Jangan sia-siakan malam yang berlalu itu. Jangan sampai malam itu berlalu begitu saja, tanpa diisi dengan hal-hal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memulai malam ini dengan sholat maghrib. Terus kita isi dengan intidharus sholat yang datang berikutnya sholat isya.
sudah bisa isi dengan kajian ilmu. Nanti malam begitu lagi. Jangan sampai nanti lewat, kecuali kita mungkin membaca Al-Quranul Karim, atau mungkin nanti sholat malam, atau nanti mungkin qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai biarkan malam itu berlalu kosong begitu saja. Apalagi berlalu diisi dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang malam berlalu diisi dengan apa? Diisi dengan mencuri, ya, diisi dengan merampok, diisi dengan begal dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, kata Allah. Yang demikian itu terdapat sumpah, ya, tadi Allah sudah bersumpah, ya, untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya, untuk direnungkan. Sumpah tadi itu untuk direnungkan. Mengapa Allah bersumpah dengan fajar? Mengapa Allah bersumpah dengan malam yang jumlahnya 10? Mengapa Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil? Mengapa Allah bersumpah dengan malam yang berlalu? Itu adalah sumpah yang harus kita perhatikan, kata Allah. Terutama bagi siapa? Lidzi hijr. Bagi orang yang memiliki akal, lidzi aqlin, orang yang punya akal. Maka memang Quran ini Bapak Ibu menyapa orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya. Maka istilah-istilah akal itu begitu banyak di dalam Al-Quran. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Ya. Afala tubsirun? Itu semuanya mengacu kepada penggunaan akal. Betapa Allah meletakkan akal ini pada posisi yang sangat penting, yang itu menentukan diterima atau ditolaknya amal yang dikerjakan oleh manusia. Maka agama kita ini Bapak Ibu memang pedomannya akal. Kata Rasulullah, ad-dinu huwal aqlu. Agama kita ini berdasarkan akal, ya. Basis utamanya adalah akal. Bisa diterima oleh rasio akal sehat manusia. La dina liman la aqla lahu. Dan agama tidak berlaku bagi orang yang tak punya akal. Tidak berlaku mereka. Ya. Maka batas orang mulai melaksanakan perintah agama itu disebut dengan mukallaf. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, dan itu mengacu kepada penggunaan akal. Bagi anak-anak kecil, kita tak hitung sebagai sebuah perintah. Ya, anak kecil kenapa? Dia tak masuk dalam jangkauan hukum, ya. Dalam agama kita salah satunya adalah gara-gara dia tidak punya akal. Itulah kedudukan akal. Yang menjadi pertanyaan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, mengapa namanya lidzi hijr? Apa arti hijr itu? Hijr itu Bapak Ibu artinya orang yang punya sesuatu yang mencegah. Hijr itu artinya mencegah, melarang. Dan itu dikonotasikan kepada akal, karena ternyata akal lah yang akan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara akal kita tidak mau mengucapkan kata-kata yang menghina orang, karena kita berpikir dulu. Gara-gara akal melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, karena kita berpikir kalau saya lakukan ini saya akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya lakukan ini saya akan masuk neraka. Makanya kalimat ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan salah satu fungsi akal bagi manusia, bahwasanya akal itulah yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggunakan kalimat yang luar biasa ini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan kita gunakan waktu fajar, ya, dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah. Dan nanti kalau sampai kita di 10 malam pertama Ramadan, ya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, kita gunakan untuk beramal ibadah. Kalau kita berjumpa dengan 10 malam pertama bulan Muharram,
juga ada kesempatan kita untuk melaksanakan amal ibadah, karena ini digunakan oleh Allah sebagai objek untuk bersumpah, dan ini menjadi bahan renungan bagi kita yang memiliki akal fikiran yang sehat yang sudah Allah sebutkan di ayat yang kelima ini. Kita baru sampai ayat yang kelima Bapak dan Ibu, dan insyaallah sehat badan, panjang umur minggu depan kita lanjutkan ke ayat yang ke-6 dan ayat yang seterusnya.